Pernahkah Anda berpikir, obat yang Anda minum untuk menyembuhkan nyeri atau sakit, justru bisa menjadi penyebab kerusakan organ paling vital di tubuh Anda? Apa yang terjadi jika ginjal Anda yang bekerja tanpa henti menyaring racun, tiba-tiba melemah karena obat-obatan yang salah? Dan yang lebih penting, apakah kita benar-benar tahu bahaya di balik obat-obatan yang terlihat aman? Ini bukan hanya soal obat, tapi soal bagaimana kita mengambil keputusan tentang kesehatan kita sendiri. Mari kita kupas fakta-fakta penting tentang obat-obatan yang ternyata bisa merusak ginjal Anda. Simak hingga akhir, karena ini bisa jadi penyelamat hidup Anda. Tahukah Anda? Ginjal kita bekerja keras setiap detiknya untuk menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari. Organ kecil ini bertugas membuang limbah, racun, dan cairan berlebih dari tubuh Anda. Namun, apa yang terjadi jika obat-obatan yang Anda konsumsi justru menambah beban kerja ginjal atau bahkan merusaknya? Setiap obat yang Anda konsumsi, mulai dari pereda nyeri hingga antibiotik, melewati ginjal untuk diproses dan dikeluarkan dari tubuh. Ketika dosis atau jenis obat yang digunakan tidak sesuai, ginjal bisa mengalami gangguan. Apakah Anda tahu bahwa beberapa obat dapat mengurangi aliran darah ke ginjal, menyebabkan penumpukan racun, atau bahkan merusak jaringan ginjal secara langsung? Beberapa kelompok orang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kerusakan ginjal akibat obat-obatan. Di antaranya, pertama, orang di atas usia 60 tahun, karena fungsi ginjal menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Kedua, penderita diabetes atau hipertensi, yang ginjalnya sudah bekerja lebih keras akibat penyakit kronis. Ketiga, orang dengan riwayat penyakit ginjal, yang organ penyaring tubuhnya sudah dalam kondisi lemah. Coba pikirkan, apakah Anda atau ada orang yang Anda kenal masuk dalam salah satu kelompok ini? Jika iya, seberapa sering Anda memerhatikan jenis obat yang Anda konsumsi? Ini saatnya kita lebih peduli. Menurut data dari National Kidney Foundation, sekitar 37 juta orang di dunia hidup dengan penyakit ginjal kronis, dan sebagian besar tidak menyadari kondisinya hingga mencapai tahap lanjut. Di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit ginjal terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu pemicunya adalah penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai anjuran medis. Para ahli kesehatan menekankan pentingnya memahami bagaimana obat bekerja di dalam tubuh kita. Tidak semua obat buruk, tetapi setiap obat membutuhkan dosis, cara penggunaan, dan pengawasan yang tepat. Jika Anda diberikan pilihan, mengambil obat tanpa panduan dokter yang bisa berdampak buruk pada ginjal Anda, atau mencari solusi yang lebih aman, apa yang akan Anda pilih? Apakah risiko itu sebanding dengan kenyamanan sesaat? Masih ada banyak hal yang perlu Anda ketahui tentang jenis-jenis obat yang berisiko merusak ginjal. Jadi, tetap di sini, karena pengetahuan ini bisa menjadi langkah pertama Anda untuk menjaga kesehatan ginjal lebih baik. Pernahkah Anda mengandalkan obat pereda nyeri seperti ibuprofen, aspirin, atau naproxen untuk meredakan sakit kepala atau nyeri sendi? Obat-obatan ini, yang termasuk dalam golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, memang sangat efektif. Tetapi, tahukah Anda bahwa di balik manfaatnya, ada risiko tersembunyi yang bisa membahayakan ginjal Anda? NSAID bekerja dengan menghambat enzim yang disebut COX, cyclooxygenase, yang bertanggung jawab memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini adalah zat kimia yang memicu peradangan, nyeri, dan demam. Ketika enzim ini dihambat, produksi prostaglandin menurun, sehingga peradangan dan nyeri berkurang. Namun, prostaglandin juga memiliki peran penting lainnya. Mereka membantu menjaga aliran darah ke ginjal. Ketika produksinya berkurang akibat penggunaan NSAID, aliran darah ke ginjal bisa terganggu, terutama jika Anda sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu.
NSAID dalam jangka panjang atau dosis tinggi dapat menyebabkan beberapa masalah serius pada ginjal, di antaranya 1. Penurunan aliran darah ke ginjal. Ini dapat memicu acute kidney injury, AKI, kondisi di mana ginjal tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dengan baik. 2. Retensi cairan dan tekanan darah tinggi. NSAID dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, meningkatkan beban kerja ginjal dan risiko hipertensi. 3. Kerusakan jaringan ginjal. Dalam beberapa kasus, NSAID dapat langsung merusak jaringan ginjal, terutama jika digunakan tanpa panduan medis. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Pharmacology tahun 2023, sekitar 15% kasus gagal ginjal akut di rumah sakit terkait dengan penggunaan NSAID yang tidak terkontrol. Apakah Anda tahu berapa banyak dari kita yang mengonsumsi obat ini tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu? Untuk mengurangi risiko, ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil. 1. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi NSAID, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal. 2. Gunakan NSAID dalam dosis terendah dan untuk waktu sesingkat mungkin. Jangan menjadikan obat ini solusi permanen. 3. Pertimbangkan alternatif lain untuk mengelola nyeri, seperti terapi fisik, kompres hangat, atau obat-obatan lain yang lebih aman bagi ginjal. NSAID hanyalah salah satu dari banyak jenis obat yang berisiko bagi ginjal. Di segmen berikutnya, kita akan membahas obat lain yang mungkin ada di rumah Anda. Jangan lewatkan, karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Antibiotik sering dianggap sebagai penyelamat dalam dunia medis, dan memang benar, obat ini telah menyelamatkan jutaan nyawa sejak pertama kali ditemukan. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa antibiotik juga dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan ginjal Anda jika digunakan sembarangan? Antibiotik dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Namun, setelah menjalankan tugasnya, antibiotik harus dikeluarkan dari tubuh, dan ginjal berperan besar dalam proses ini. Proses metabolisme antibiotik di ginjal ini membuat organ tersebut bekerja lebih keras. Jika dosisnya terlalu tinggi atau digunakan dalam jangka panjang, antibiotik dapat menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan ginjal. Bahkan, beberapa jenis antibiotik dapat membentuk kristal yang menyumbat aliran urin, yang dapat memperburuk fungsi ginjal. Tidak semua antibiotik memiliki risiko yang sama terhadap ginjal. Berikut adalah beberapa jenis yang perlu diwaspadai. 1. Aminoglikosida, seperti gentamisin dan tobramycin. Antibiotik ini sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri serius, tetapi dapat merusak sel-sel tubulus ginjal, menyebabkan gagal ginjal akut jika digunakan dalam dosis tinggi. 2. Vancomycin, obat yang digunakan untuk infeksi berat, seperti MRSA, tetapi efek sampingnya melibatkan kerusakan langsung pada jaringan ginjal. 3. Cephalosporin, beberapa varian, terutama generasi yang lebih tua, dapat menyebabkan efek samping pada ginjal jika digunakan tanpa pengawasan dokter. 4. Antibiotik fluoroquinolone, seperti ciprofloxacin. Meskipun lebih jarang, antibiotik ini dapat menyebabkan nefropati kristal atau peradangan pada ginjal. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dapat menyebabkan beberapa masalah serius pada ginjal, seperti 1. Nefrotoksisitas, kerusakan langsung pada sel ginjal akibat paparan zat aktif antibiotik. 2. Nefritis interstisial akut, reaksi alergi terhadap antibiotik yang menyebabkan peradangan pada jaringan ginjal. 3. Nefropati kristal, pembentukan kristal antibiotik di saluran kemih yang menyumbat aliran urin. Menurut penelitian yang diterbitkan di Clinical Kidney Journal tahun 2023, sekitar 10 hingga 20% kasus gagal ginjal akut di rumah sakit yang berkaitan dengan antibiotik, terutama pada pasien lansia atau mereka yang memiliki kondisi kronis,
seperti diabetes dan hipertensi. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran tentang dampak obat-obatan ini terhadap ginjal. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah penyalahgunaan antibiotik. Banyak orang menggunakannya tanpa resep dokter, misalnya untuk penyakit seperti flu atau demam, yang seringkali disebabkan oleh virus dan tidak memerlukan antibiotik. Penggunaan antibiotik secara bebas tidak hanya meningkatkan risiko resistensi bakteri, tetapi juga menambah beban pada ginjal. Antibiotik adalah pedang bermata dua, dapat menyelamatkan, tetapi juga bisa merusak jika tidak digunakan dengan benar. Jadi, apakah Anda yakin sudah menggunakan antibiotik dengan bijak? Cobalah untuk merenungkan dampaknya, tidak hanya bagi Anda tetapi juga bagi masa depan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas kelompok obat lain yang mungkin Anda pikir tidak berbahaya, tetapi ternyata berisiko besar bagi ginjal Anda. Jangan lewatkan, karena informasi ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Obat asam lambung, atau yang lebih dikenal dengan golongan proton pump inhibitors, PPI, sering dianggap sebagai solusi ampuh untuk mengatasi masalah lambung, seperti MAC dan GERD. Tapi, tahukah Anda bahwa penggunaan PPI yang berlebihan juga dapat berdampak serius pada ginjal Anda? PPI bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi asam di lambung. Dengan mengurangi kadar asam lambung, obat ini membantu menyembuhkan luka pada dinding lambung dan mencegah rasa nyeri akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Namun, di balik manfaatnya, PPI memiliki risiko yang seringkali diabaikan, terutama jika digunakan tanpa pengawasan dokter. Dalam dunia medis, obat-obatan ini termasuk salah satu yang paling banyak diresepkan. Namun, data terbaru menunjukkan peningkatan penggunaan PPI secara bebas, tanpa resep dokter, yang seringkali tidak sesuai dengan indikasi medis. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PPI dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis, PGK, dan nefritis interstisial akut, NIA. Dua kondisi ini sangat serius dan dapat mengganggu fungsi ginjal secara permanen. Pertama, penyakit ginjal kronis. Studi yang diterbitkan di Journal of the American Society of Nephrology pada tahun 2023 menemukan bahwa pengguna PPI memiliki risiko 20 hingga 50% lebih tinggi terkena PGK dibandingkan mereka yang tidak menggunakan obat ini. Risiko ini meningkat dengan durasi penggunaan PPI yang lebih lama. Kedua, nefritis interstisial akut. Kondisi ini terjadi karena reaksi imunologis terhadap PPI yang menyebabkan peradangan pada jaringan ginjal. Gejala seperti nyeri pinggang, penurunan produksi urin, dan pembengkakan seringkali tidak disadari hingga kondisi menjadi parah. Dan yang paling mengejutkan, penelitian juga menunjukkan bahwa hampir 70% penggunaan PPI sebenarnya tidak diperlukan. Dan obat ini sering diresepkan untuk kondisi yang dapat diatasi dengan pendekatan lain yang lebih aman. Penggunaan PPI dalam jangka panjang tidak hanya memengaruhi ginjal, tetapi juga meningkatkan risiko masalah lain, seperti: pertama, defisiensi magnesium dan vitamin B12, karena PPI mengurangi penyerapan nutrisi tertentu di usus. Kedua, peningkatan risiko infeksi bakteri di saluran pencernaan, akibat rendahnya kadar asam lambung yang berfungsi sebagai pelindung alami. Dua kondisi ini seringkali saling berkaitan, membuat pengawasan penggunaan PPI menjadi lebih penting, terutama bagi mereka yang menggunakan obat ini dalam waktu lama. PPI mungkin terlihat seperti solusi instan untuk masalah lambung, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan dampaknya pada ginjal Anda? Bagikan pengalaman Anda menggunakan obat ini di kolom komentar. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang jenis obat lain yang sering dianggap aman, tetapi ternyata dapat menjadi musuh bagi ginjal Anda. Jangan lewatkan informasi penting ini. Di era
modern ini, suplemen herbal sering dianggap sebagai solusi alami dan aman untuk berbagai masalah kesehatan. Tapi apakah Anda tahu? Tidak semua yang alami itu bebas risiko, terutama bagi ginjal Anda. Suplemen herbal adalah produk berbahan dasar tumbuhan yang digunakan untuk mendukung kesehatan tubuh. Beberapa suplemen diracik untuk meningkatkan energi, membantu detoksifikasi, atau bahkan menurunkan berat badan. Namun, di balik label alami, ada potensi bahaya yang seringkali tersembunyi, terutama bila dikonsumsi tanpa panduan ahli kesehatan. Suplemen herbal seringkali tidak melalui uji klinis ketat seperti obat-obatan konvensional, sehingga efek sampingnya terhadap organ vital, termasuk ginjal, jarang disoroti. Beberapa bahan aktif dalam suplemen herbal ternyata dapat membahayakan ginjal melalui mekanisme berikut. 1. Keracunan akut pada ginjal. Kandungan seperti aristolochic acid, yang sering ditemukan pada obat herbal tradisional, terutama yang berasal dari Tiongkok, telah dikaitkan dengan nefropati atau kerusakan ginjal kronis. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Nephrology pada tahun 2022 menyebutkan bahwa aristolochic acid merupakan salah satu penyebab utama nefritis interstisial dan kanker saluran kemih. 2. Penyumbatan aliran urin. Beberapa suplemen herbal membentuk endapan kristal dalam ginjal yang dapat menghalangi aliran urin, mirip seperti batu ginjal. 3. Interaksi dengan obat lain. Suplemen herbal dapat berinteraksi dengan obat resep seperti diuretik atau NSAID, meningkatkan risiko kerusakan ginjal akibat kombinasi toksisitas. Berikut beberapa jenis herbal yang diketahui memiliki dampak buruk pada kesehatan ginjal jika dikonsumsi tanpa pengawasan. 1. Produk dengan aristolochic acid digunakan dalam pengobatan tradisional untuk nyeri sendi dan menurunkan berat badan. Studi menemukan bahwa zat ini sangat berbahaya dan telah dilarang di banyak negara, tetapi masih dapat ditemukan di pasar gelap atau produk tanpa label jelas. 2. Kava, pipermethysticum, digunakan untuk mengatasi stres dan insomnia, tetapi memiliki efek toksik pada ginjal dan hati. 3. Akar licorik dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan hipertensi atau penyakit ginjal kronis. 4. Daun sena sering digunakan sebagai pencahar, tetapi konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan dehidrasi yang membahayakan ginjal. Sekarang saatnya Anda mengevaluasi kembali suplemen herbal yang ada di rumah Anda. Apakah Anda yakin semuanya aman untuk ginjal Anda? Bagikan pengalaman Anda atau pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa, konsultasi dengan dokter adalah langkah terbaik sebelum mengonsumsi apapun. Setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini, termasuk apa yang kita konsumsi, bisa berdampak besar pada kesehatan ginjal kita di masa depan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah obat atau suplemen yang Anda konsumsi benar-benar bermanfaat, atau justru berisiko? Mari kita bijak menjaga kesehatan ginjal, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ada pengalaman atau pertanyaan tentang topik ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.